Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan sehat dan baik dan dalam lindungan Tuhan. Pagi hari ini mari kita sama-sama membawa pujian kita, penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita beri sesuai dengan apa yang menjadi Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mari kita memulai ibadah kita, kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kasih setiamu sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu yang sungguh besar bagi setiap kami. Kami mau beribadah kepadamu Tuhan, pimpin ibadah kami ini. Dan kami mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, lawat setiap kami. Tuhan, urapi setiap kami. Kami berdoa Tuhan menemui setiap jemaat-Mu hari ini dimanapun berada. Tuhan, biar Engkau menjamah setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami bersatu di dalam Engkau. Karena kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur bagimu. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Tiada yang lain selain Engkau. Kami sembah Kau Yesus. Biarlah kami satu di dalam Engkau Tuhan, seperti Engkau satu dengan Bapa. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami
berdoa buat setiap jemaat-Mu. Biarlah kami bersatu memberitakan firman-Mu, karena kami tubuh-Mu Tuhan. Supaya setiap orang boleh mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah kami sehati sepikir membawa jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami. Biarlah Indonesia untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Kota Jambi untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Sumatera untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kepada Yesus Tuhan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yang ada di rumah boleh bangkit berdiri bersama-sama juga. Kita mau sama-sama bersyukur sebab kasih karunia Tuhan itu besar buat setiap kita. Amin. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan pagi hari ini. Biar mulut kami, hati kami boleh terus bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab kasih-Mu begitu besar Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa ya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Yes! Woo! Kami mau terus naikkan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Mari sama-sama kita naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan Engkau, meninggikan nama-Mu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Woo! Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan. Biarlah Tuhan segala nafas memuji Engkau. Karena hanya bagi-Mu kemuliaan. Hanya bagi-Mu kehormatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan ajaib karya-Mu Tuhan. Sungguh luas dan dalam, bahkan lebar dan tinggi Tuhan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau Tuhan Yesus.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberi kami Tuhan kehidupan. Engkau beri kami jaminan hidup Tuhan bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi kami lebih lagi Tuhan agar kami lebih lagi mengenal kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan beri kami hati untuk bisa Tuhan mengerti firman-Mu ini. Dan beri kami hikmat Tuhan. Dan Tuhan sebentar juga Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi, biar semakin hari kami semakin bertumbuh menjadi serupa akan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom jemaat terkasih. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi beribadah bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Dan sekali lagi saya akan berulang-ulang mengatakan Tuhan hadir ketika kita berkumpul di dalam namanya. Amin. Bukan tempat yang menentukan Tuhan hadir atau tidak hadir. Karena kita percaya Tuhan kita maha hadir. Dan bagi orang-orang yang mencari Dia akan menemukan Dia. Amin. Nah, hari ini kita bersyukur kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan, menyambung apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu dan berseri sampai hari ini. Nah, kita mau fokus sekali lagi kepada cara hidup jemaat. Nah, cara hidup jemaat yang pertama kita sudah belajar yaitu murid-murid bertekun di dalam pengajaran. Yaitu artinya mereka melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang diajar rasul-rasul. Dan tentu aplikasinya saat ini adalah kita bertekun dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Artinya apapun yang sedang kita hadapi ketika kita harus mengambil sebuah keputusan, maka setiap keputusan kita itu harus didasari apa kata firman Tuhan. Dan 2 minggu yang lalu saya katakan, makanya yuk kita ajar dari kecil anak-anak kita untuk mereka mengenal firman Tuhan. Karena itu akan memberikan hikmat bagi mereka, akan menuntun mereka kepada keselamatan. Dan firman Tuhan itu sangat bermanfaat. Masih ingat Bapak Ibu ada 4 manfaatnya, yaitu untuk mengajar, dari tidak tahu kita jadi tahu, untuk menyatakan kesalahan, sehingga dari yang salah kita bisa jadi benar. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Sehingga kalau dulu ada perbuatan-perbuatan kita, manusia lama kita yang rusak, diperbaiki menjadi baik, menjadi manusia yang baru. Dan yang keempat adalah menuntun kita pada kebenaran. Supaya apa? Supaya kita sebagai orang benar hidup di dalam kebenaran. Itulah artinya bertekun di dalam pengajaran. Nah, hari ini kita akan menyambung pelajaran kita, cara hidup jemaat yang kedua, yaitu bertekun di dalam persekutuan. Nah Bapak Ibu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persekutuan itu berarti hal bersekutu, atau persatuan, atau perhimpunan, atau ikatan. Yaitu orang-orang yang sama kepentingannya. Jadi persekutuan itu adalah kumpulan dari orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Apa kepentingan kita? Yaitu untuk sama-sama melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, jadi berbicara tentang persekutuan itu berbicara tentang ikatan. Nah Bapak Ibu, kita mengerti kebenaran firman Tuhan dan saya mau katakan seperti ini. Ketika kita bertekun di dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya sesungguhnya otomatis kita akan bertekun di dalam persekutuan. Kenapa? Karena itu adalah doa Yesus. Karena itu adalah perintah Yesus.
Kalau kita baca dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan seperti ini, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Menjadi doa dan kerinduan Yesus supaya murid-muridnya itu bersatu di dalam sebuah ikatan yang kuat. Bahkan minggu lalu kita sudah dengar khotbah dari Pak Ahyong, bagaimana Yesus mau supaya murid-muridnya itu benar-benar hidup dalam persekutuan, ikatan yang kuat. Dan itu tentu didasari dengan apa? Kasih. Makanya ketika perjamuan malam yang terakhir sebelum Yesus diserahkan, dan sekali lagi minggu lalu Bapak Ibu sudah dengar khotbahnya dari apa yang disampaikan Pak Ahyong. Di akhir kisah itu maka Yesus memberikan perintah yang baru di dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35, saya bacakan sekali lagi untuk mengingat, mereview bagi kita. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu apa? Saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, Bapak Ibu tentu masih ingat tentang kisah jemaat di Antiokhia. Bagaimana orang-orang di Antiokhia melihat cara hidup jemaat mula-mula, cara hidup murid-murid Yesus, yaitu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, mereka bertekun di dalam persekutuan, mereka diikat dengan kasih yang mesra, mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga mereka melihat, dan orang-orang Antiokhia bilang, ini Kristen. Artinya mereka melihat dari apa yang dilakukan oleh murid-murid, sehingga mereka disebut pengikut Kristus. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang Yesus ajarkan, yaitu saling mengasihi. Amin. Ada 3 kebenaran yang akan kita pelajar, tapi sebelum sampai hal itu, saya mau jelaskan. Kan tadi dikatakan persekutuan itu berbicara tentang apa? Tentang sebuah ikatan. Nah, berbicara tentang ikatan tentu itu bicara tentang sebuah hubungan. Ada banyak hubungan dalam hidup kita. Hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan kekerabatan. Nah, tetapi dalam konteks berjemaat, saya memberikan gambaran paling tidak ada 3 ikatan. Nah, kita akan mendengar hari-hari ini yang namanya hafruta. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah sering dengar khotbahnya Kak Edi Leo akhir-akhir ini, maka kita akan sering mendengar yang namanya hafruta, yaitu persahabatan. Dan itu yang sebenarnya kita kenal dengan yang namanya komsel, komunitas sel. Beberapa keluarga bersekutu bersama-sama di dalam sebuah ikatan, mempunyai kepentingan yang sama untuk sama-sama mempraktekkan firman Tuhan, supaya orang melihat komunitas kita, melihat kasih Tuhan, melihat kuasa Tuhan secara nyata dalam komunitas kita, dan mereka menyukai komunitas kita, dan pada akhirnya mereka akan datang dan percaya kepada Yesus. Amin. Nah, itu ikatan yang pertama, dan nanti kita akan lebih banyak kepada hal ini. Nah, ikatan yang kedua itu bicara tentang sinode atau gereja lokal. Kita dipayungi dengan sinode gereja Yesus Kristus Tuhan, dan lebih dikenal dengan nama Pelita Community. Nah, tentu saya percaya kita adalah keluarga besar, bukan saja di Jambi, bahkan sampai ada yang di Medan, di Bungo, di Tungkal, di Sungai Akar, di Pelakar, di Kirana, terus ada di Palembang, ada di Jakarta. Wow, itu keluarga besar kita. Kita mempunyai ikatan yang sama untuk sama-sama melakukan firman Tuhan. Tapi kan tentu itu ikatan yang sangat besar, yang akan lebih sulit untuk kita praktekkan apa yang nanti akan kita pelajari. Makanya saya katakan tadi kita akan fokus kepada hafruta, komunitas sel kita. Kita mau bersama-sama praktek firman Tuhan melalui komunitas sel kita. Karena ikatan secara sinodal itu kan karena kita tinggal di negara hukum. Jadi kita masih butuh legalitas, surat penyerahan anak, surat baptisan, surat pernikahan, untuk kematian.
Tapi sekali lagi kita tetap mempunyai ikatan yang sama sebagai keluarga besar Pelita Community. Nah, ikatan yang ketiga sebagai jemaat kita ini adalah tubuh Kristus. Dengan sinode-sinode yang lain kita sama-sama mempunyai ikatan kasih Kristus. Karena kita punya dasar iman yang sama. Kita punya kepercayaan yang sama bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu sekali lagi saya akan lebih fokus kepada yang namanya Hafruta atau komunitas sel. Karena itu yang hari-hari ini yuk kita bangun bersama-sama untuk kita hidup bertekun dalam firman Tuhan, untuk kita bertekun di dalam persekutuan. Nah, sekali lagi saya katakan Hafruta itu artinya persahabatan. Nah, Amsal pasal 17 ayat 17 berkata seperti ini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dan Amsal 18 ayat 24 katakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, firman Tuhan katakan sahabat itu menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, mari kita bangun Hafruta, kita bangun komunitas sel kita bangun persekutuan kita menjadi sahabat satu dengan yang lain yang menaruh kasih setiap waktu. Bahkan di dalam kesukaran, karena ada pertanyaan seperti ini. Kapan seorang sahabat dan pengkhianat itu akan kelihatan? Tentu pada waktu kita mengalami kesukaran. Kalau kita lagi banyak uang, kita lagi dalam kondisi baik-baik saja, semua orang bisa berteman dengan kita. Tapi untuk mempunyai seorang sahabat, itu akan terbukti waktu kita mengalami kesukaran. Apakah mereka akan tetap care dengan kita? Apakah mereka akan tetap memperhatikan hidup kita? Apakah mereka akan tetap menopang kita? Nah, itulah sahabat. Makanya kalau di dalam Amsal 18 ayat 24 tadi katakan ada teman yang mendatangkan celaka. Itu bedanya teman dan sahabat Bapak Ibu. Kita bisa berteman dengan siapapun. Wah, tapi yang namanya teman kadang bisa nikung. Kadang bisa nusuk dari belakang. Itu teman. Ya, kalau ada jemaat di antara kita yang pernah ngalami seperti itu, nggak usah sakit hati Bapak Ibu. Toh firman Tuhan ngajar kita ampuni. Nah, tapi sekali lagi yang mau kita bangun hari-hari ini adalah persahabatan, Hafruta itu. Supaya apa? Sekali lagi supaya mereka tahu kata firman Tuhan. Supaya orang-orang di luar tahu bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Karena kita hidup di dalam persekutuan, kita hidup di dalam persahabatan yang saling menguatkan, meneguhkan, menolong, bahkan sampai menegur. Supaya apa? Kan ada 4 manfaat firman Tuhan tadi. Supaya kita nggak hidup lagi dalam kesalahan, tapi hidup dalam kebenaran. Supaya kita tahu mana yang adalah kebenaran. Supaya perbuatan baik kita dilihat orang. Dan hidup kita dituntun semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan itu sangat mungkin kalau kita hidup di dalam yang namanya Hafruta. Amin. Nah, makanya 3 hal yang saya katakan tadi. Yang pertama itu adalah dasar dari Hafruta kita, dasar dari persekutuan kita. Saya mau katakan seperti ini, Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, tentu dalam hal ini kasih yang dimaksud adalah kasih Allah, kasih agape. Sekali lagi seperti apa yang dikhotbahkan Bapak Yulius Ahyong minggu lalu. Bagaimana Yesus yang adalah Allah, yang adalah kasih itu, bagaimana dia memberikan contoh teladan bagi murid-muridnya, bagaimana itu kasih. Nah, kasih yang seperti itulah yang harus menjadi dasar dari persekutuan kita. Menjadi ikatan yang mengikat Hafruta kita. Dan saya mau katakan dan saya mau teguhkan Bapak Ibu, di dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima, firman Tuhan ngomong seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow. Kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Jadi ngomong kanan kiri, kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidupmu. Amin.
Jadi nggak ada alasan sebenarnya bagi kita untuk kita tidak bisa mempraktekkan bertekun dalam persekutuan, hidup di dalam persahabatan, enggak. Karena sekali lagi kasih Allah itu sudah dicurahkan. Kasih Allah itu melimpah-limpah dalam hidup kita. Dan kasihnya seperti apa? Sekali lagi ingat khotbah Pak Ayong. Seperti kasih Yesus, kasih tanpa syarat, kasih tanpa ekspektasi. Dan seperti saya katakan tadi, hal itu kan sebenarnya bisa dimulai dari ikatan keluarga kita suami istri, ada kasih yang mengikat. Ikatan orang tua dan anak ada kasih yang mengikat. Tapi karena sekali lagi kita bicara dalam kejemaatan, ya ikatan yang mau kita belajar hari ini adalah persekutuan komunitas sel, yaitu Havruta. Amin. Dan harus kasih menjadi dasarnya. Nah Bapak Ibu baca, renungkan, fahami sampai percaya, oh kasih itu sudah ada dalam hidupku. Sehingga pasti aku akan sabar, murah hati. Baca lagi Bapak Ibu, terus sharing di komselnya, amin. Dan praktek sama-sama. Nah hal yang kedua Bapak Ibu, ada beberapa nilai-nilai yang harus kita bangun bersama di dalam sebuah yang namanya komunitas. Dan saya percaya sekali lagi kalau kasih agape itu sudah jadi dasar dalam persekutuan kita, kalau kasih agape itu sudah menjadi pengikat yang mempersatukan kita, maka mempraktekkan hal-hal seperti ini sebenarnya itu adalah hal yang mudah. Karena sekali lagi prinsip pertama yang saya pernah ajarkan di dalam bertekun dan pengajaran apa Bapak Ibu? Kita ini akan otomatis melakukan apa yang kita percaya. Kalau kita percaya kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hidup kita, kita ini tinggal mengalirkan kasih itu, wow, maka akan ada praktek nilai-nilai persekutuan seperti ini. Kita baca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat yang keempat, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini ayat yang kelima kita harus pegang teguh dan kita praktek. Ayat yang kelima katakan ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi dalam hidup bersama, di dalam Havruta, kalau kita mau benar-benar kita bertekun dalam persekutuan yang erat yang didasari oleh kasih, yang diikat oleh kasih, maka sekali lagi firman Tuhan katakan kita harus menaruh. Artinya kita yang harus menaruh Bapak Ibu pikiran dan perasaan Kristus. Bagaimana caranya kita menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita? Enggak ada cara lain Bapak Ibu. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan berulang-ulang, fahami firman Tuhan, percayai firman Tuhan, maka sekali lagi otomatis kita akan lakukan. Amin. Jadi yuk mari kita sama-sama menaruh pikiran Kristus. Sama-sama katakan menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Karena itu yang sangat penting di dalam hidup bersama Bapak Ibu. Nah ada beberapa hal yang ditulis di dalam ayat ini. Contoh yang pertama tadi ada nasihat. Nah di dalam persekutuan, di dalam Havruta itu harus saling menasehati, bahkan saling mengingatkan, bahkan kalau ada yang mulai menyimpang, saling menegur. Firman Tuhan ajar mulai dari tegur 4 mata. Terus kalau masih belum, ajak 2-3 orang saksi untuk menguatkan, menegur, menasehati. Kalau enggak ya di depan seluruh anggota komsel. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah makanya kalau mau persekutuan kita erat, dan sekali lagi sebenarnya nilainya ada prinsip yang saya pernah ajar Bapak Ibu. Yaitu pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Nanti di bagian berikutnya.
kita sama-sama mempunyai sikap hati mau bertekun mempraktekkan firman. Nah, jadi ketika ada saling menasehati, jangan baperan kalau bahasa zaman sekarang. Wah, dinasehatin, ditegur, wah baper. Terus udahlah, aku gak mau komsel lagi lah. Ini komsel kepo banget. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Makanya yuk kita bangun dari awal, kita bertekun di dalam pengajaran dulu. Bertekun dalam firman, menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita masing-masing. Sehingga ada nasihat, ada penghiburan, dan lain-lain tadi. Terus ada ikatan sehati, sepikir. Kan itu perlu sharing, perlu diskusi, perlu ngobrol, sampai sama-sama punya prinsip yang sama, mempunyai tujuan yang sama. Tujuan kita sebenarnya satu Bapak Ibu, memuliakan nama Tuhan. Kan Matius 5:16 katakan apa? Hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang dan memuliakan Bapamu di surga. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Terus ada praktek kasih. Terus ada yang terakhir dikatakan rela berkorban. Menganggap kepentingan orang lain lebih dari kepentingannya. Sehingga orang gak egois hanya melihat kepentingan diri sendiri. Enggak Bapak Ibu. Di dalam ikatan itu kita harus punya nilai yang sama. Sekali lagi prinsip yang saya katakan tadi, pada saat kita sama-sama melakukan kewajiban kita, bagian kita, maka pada saat yang sama kita akan terima hak kita. Kalau semua orang anggap kepentinganmu lebih penting dan semua lakukan hal yang sama, akhirnya nyaman. Nah makanya rela berkorban. Kasih itu bukan mengalah, tapi kasih itu rela berkorban Bapak Ibu. Nah contohnya seperti ini, apa sih bedanya mengalah dan rela berkorban? Yang saya amati, ada begitu banyak anak-anak sulung khususnya, itu bisa kepahitan sama orang tuanya. Anak sulung saya dulu pernah kepahitan dengan saya. Kenapa? Dari kecil ketika dia mulai punya adik yang kedua, apalagi adik yang ketiga, saya selalu ngomong, Koko ngalah. Nanti kalau saya di ruangan lain, saya dengar tiba-tiba adiknya teriak, saya langsung ngomong, Koko. Padahal belum tentu dia Bapak Ibu. Belum tentu dia. Dan dia tinggal teriak, kenapa sih selalu aku, kenapa kau selalu disalahkan? Karena kalau ada apa-apa selalu ngomong, kamu udah gede, ngalah. Tapi saya bersyukur ketika saya ikut camp pria, saya ngerti kebenaran firman Tuhan, saya bertobat. Nah terus contoh praktek apa bedanya mengalah dan rela berkorban. Kalau anak sulung punya kue atau makanan, kadang orang tua memaksa untuk membagi dengan adiknya. Ketika adiknya nangis, minta, terus kokonya nggak mau kasih, kita ngomong, ngalah kamu tuh gede, bagi. Dengan terpaksa, kadang dengan berurai mata dibagi kue itu dengan marah. Nah tapi kita mau ajarin anak sulung itu rela berkorban. Koko bagi adik ya, Koko harus rela berkorban. Nah kalau waktu kita kasih tahu seperti itu dia belum mau, nggak usah dipaksa. Jangan langsung manuver lagi, ngalah, enggak Bapak Ibu. Tapi beritahu adiknya, Koko nggak mau bagi, Dedek sabar ya. Nah nanti lain kali diajar lagi, berbagi, ayo rela berkorban, kamu juga harus rela berkorban. Kalau kamu punya makanan, kamu juga beri Koko. Saya sering ajar kepada anak-anak saya, kita ini merantau, keluarga kita jauh, kita bersyukur ada jemaat Pelita Community yang jadi keluarga bagi kita. Tapi secara intern keluarga kita ini cuma berlima. Nanti kalau papa mama udah gak ada lagi, kalau kalian gak rela berkorban satu dengan yang lain mulai sekarang, aduh papa gak pengen ketika papa mama gak ada lagi kalian mencar satu dengan yang lain dan gak mau tahu satu dengan yang lain. Papa gak mau seperti itu. Dan itu yang saya tanamkan dari kecil bagi mereka. Untuk mereka rukun satu dengan yang lain. Rela berkorban, berbagi satu dengan yang lain. Atau contoh lain Bapak Ibu, ada begitu banyak istri-istri khususnya nih ya. Tapi mungkin juga ada para suami yang mengalami hal seperti ini. Apalagi kalau istrinya dominan kan. Selalu mengalah. Tapi ingat sekali lagi prinsipnya sebenarnya kalau dua-duanya melakukan prinsip kewajibannya itu melakukan rela berkorban, pasti aman rumah tangga itu. Tapi masalahnya banyak yang mengalah. Awal-awal nikah cekcok, ribut, berantem, ya udahlah ngalah. Kenapa? Demi orang tua Pak. Jaga perasaan mereka. Kasihan mertua Pak, mertua sayang sama saya.
Kemudian muncul lagi konflik. Kenapa tetap mengalah Pak? Demi anak-anak Pak. Tapi ketika anak-anaknya sudah gede, udah mulai, ujungnya nggak tahan juga, meledak. Itulah bedanya mengalah kalau rela berkorban. Kalau ngalah itu kan terpaksa Bapak Ibu. Simpan. Saya pernah ngomong pada seseorang, kamu salah. Kenapa kamu selalu mau cerai ketika dinasehati? Selalu ngomong dulu bertahan Pak. Karena demi orang tua, demi mertua. Dulu bertahan, ngalah demi anak. Sekarang udah gak tahan lagi Pak. Dan saya ngomong kamu salah. Harusnya kenapa kamu gak bercerai itu bukan karena kamu mengalah demi orang tua, demi mertua, demi anak. Bukan. Kenapa kamu gak mau bercerai? Apapun yang terjadi itu karena firman Tuhan yang ngomong gak boleh cerai. Itu yang harusnya kamu pegang teguh. Firman Tuhan ngomong gak boleh cerai, hanya maut yang memisahkan. Nah jadi sekali lagi bukan mengalah Bapak Ibu, harus rela berkorban. Di dalam hafruta kita, di dalam persekutuan kita kalau semua mengalah tinggal tunggu waktu aja Bapak Ibu. Gak tahan dia pergi, terus ceritain semua keburukan. Yang namanya keluarga gak ada yang sempurna, pasti ada keburukan. Tapi makanya bertekun dalam firman sama-sama, yang buruk jadi baik, yang salah jadi benar, yang gak tahu jadi tahu. Itulah nilai persekutuan yang kita bangun. Makanya yuk come on, saya mendorong kita mempunyai sikap hati yang sama, bertekun dalam firman, praktek firman, kita mati ego. Kalau Bapak Ibu baca lagi di Filipi pasal 2 ayat berikutnya, di situ katakan Yesus itu mengosongkan dirinya, no reputation, gak punya reputasi, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Nah yang ketiga, sehingga hasil dari persekutuan itu, kalau ikatannya adalah kasih, dasarnya adalah kasih, terus praktek nilai-nilai tadi, saling nasihati, saling menegur, saling menguatkan, mati ego, menganggap kepentingan orang lebih penting, wow, itu dampaknya adalah seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 mulai. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Wow. Ketika kita bertekun dalam persekutuan, mempraktekkan kasih Tuhan, ada kuasa Tuhan, orang-orang suka dengan komunitas kita dan mereka datang kepada Tuhan. Nah ada ayat yang menarik tadi katakan Bapak Ibu, sampai levelnya segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Wah ini banyak orang nggak bisa paham ayat ini. Alangkah enaknya. Nah maksudnya gini, kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama gini. Kan kalau seandainya dalam komunitas beberapa keluarga, contohnya kalau ada satu yang punya rumah lebih, terus ada anggota komsanya yang nggak punya uang untuk kontrak, ya apa salahnya rumah itu diberi pinjam untuk ditempati gratis. Kami juga pernah praktek seperti itu. Rumah kami 2 tahun ditumpangi gratis. Karena kami berkali-kali juga diberi tumpangan gratis, tapi saya berharap bukan karena saya pendeta, harusnya diperlakukan sama dalam komunitas Hafruta tadi. Kami harus pernah sampai jual motor kami untuk nolong. Istri saya harus keluarkan tabungan emasnya untuk tolong. Jadi maksudnya kepunyaan bersama itu bukan gini, nanti kalau anggota komsel yang punya motor kita boleh jual suka-suka kita, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tapi contoh kalau saya mau pergi ke Kirana, saya belum punya mobil, tapi anggota komsel saya punya mobil. Nah itu kepunyaan bersama, artinya saya bisa pakai, saya bisa minta tolong, saya pinjem atau dianterin sama-sama. Nah itu seperti itu Bapak Ibu, amin. Jadi kepunyaan bersama itu bukan terus kita punya hak untuk jual, bukan. Tapi kita bisa pakai bersama-sama. Nah wah indah sekali kalau kita hidup di dalam komunitas seperti ini. Saya bersyukur saya ada di dalam komunitas sel kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya bangun lagi sebuah komunitas sel sabar.
Dan satu-satu mereka sudah mulai berdiri, mandiri, ada PKS-nya. Tapi mereka care dengan saya, mereka perhatikan. Setiap ulang tahun, wow, mereka rayakan. Terus ada orang-orang yang menjadi sahabat saya, traktir saya. Terima kasih jemaat. Tapi saya berharap itu bukan dipraktek karena saya hamba Tuhan atau pendeta saja semata. Bukan, tentu itu salah satu alasannya. Tapi Bapak Ibu maksud saya bisa praktek di setiap komsel-komsel kita, amin. Saling benar-benar memperhatikan. Dan tadi katakan dengan tulus. Kalau ngomong, oh ada yang aji mumpung nanti Pak, nggak apa-apa. Kalau dia memang belum tahu, ajar berulang-ulang. Kalau dia nggak mau berubah, kan tadi ditegur 4 mata, di depan saksi, di depan jemaah. Kalau nggak nanti dia sendiri akan keluar. Dan saya mau katakan ketika kita tetap mempraktekkan kebaikan, kita menabur firman dalam praktek hari-hari, kita nggak akan pernah rugi. Yang rugi itu kalau orang yang nggak mau berubah dan terus aji mumpung, dia akan pindah sana pindah sini. Dan kalau orang tahu, ya sudah, dia sendiri akan menghambat berkat dalam hidupnya, amin. Jadi come on Bapak Ibu, saya mendorong setiap kita untuk bertekun di dalam persekutuan. Bangun gaya hidup seperti itu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang belum tertanam dalam komunitas sel, saya mendorong Bapak Ibu, yuk cari sahabat-sahabat rohani, bangun komunitas sel. Ya tentu kita bukan Tuhan, saya bukan Tuhan. Ketika dengar ada yang punya kesusahan, pengen sih nolong, tapi kapasitas saya bukan Tuhan yang bisa menolong seluruh jemaat Pelita, enggak. Tapi praktek paling tidak dalam komunitas sel, kalau ada yang nggak punya makanan karena situasi kondisi pandemi di PHK atau gaji dikurangi, apa salahnya yang lain, yang satu kasih beras, yang satu kasih telur, yang satu kasih mie, yang satu kasih uang belanjanya, secukupnya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat itu, sesuai kebutuhan masing-masing Bapak Ibu. Dan saya percaya itu bisa dilakukan. Karena kan skupnya kecil, hafruta, persahabatan. Kalau Tuhan iya dia bisa memberi makan semua orang. Kalau kita kan enggak Bapak Ibu. Jadi saya mendorong sekali lagi, bertekunlah dalam persekutuan. Hidup di dalam komunitas sel, hafruta tadi. Yang didasari dengan kasih, yang diikat dengan kasih, terus mempraktekkan nilai-nilai kasih, dan praktek nyatanya itu dilihat semua orang. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Mari kita naikkan sebuah pujian, mengingatkan kita lagi bahwa kasih itu sudah dicurahkan dalam hidup kita. Kita mau kasih yang luar biasa, yang sempurna itu benar-benar kita praktek dalam hidup kita, amin. Kita naikkan pujian ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kata kasih lagi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kami bersyukur buat kasih yang sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Dan biarlah kasih itu mengalir melalui hidup kami, dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Dimulai dari keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami. Bahkan kami mau melangkah lagi selangkah. Biarlah kasih kami itu dapat dinikmati oleh komsel kami, hafruta kami.
Kami mempraktekkan kasih yang saling menasehati, saling menguatkan, saling menghibur, sehati sepikir, mementingkan kepentingan yang lain lebih daripada kepentingan sendiri. Tuhan, biarlah melalui Hafruta kami, komunitas sel kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau mengalami dan melihat kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Supaya pada akhirnya mereka datang kepadamu dan mengalami kasih yang sempurna itu. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umat-Mu Pelita Community khususnya dimanapun berada saat ini. Ketika mereka mendengar firman-Mu hari ini, biarlah Roh Kudus mengingatkan lagi bahwa kasih yang sempurna itu telah dicurahkan dalam hidup mereka. Dan mereka mempraktekkan kasih itu dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman-Mu. Dan kami mau sama-sama praktek firman-Mu, yaitu bertekun di dalam persekutuan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita pasti bisa melakukan. Amin. Karena apa? Karena kita mau bertekun di dalam firman Tuhan. Kita mau bertekun di dalam persekutuan. Nah, sesi berikutnya nanti akan saya sambung di minggu-minggu berikut. Nah, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang di rumah, kalau ingin memberikan persembahan masih tetap seperti yang biasanya, yaitu dengan transfer atau scan barcode Bapak Ibu ya. Jadi kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah. Sekalipun ada yang masih harus secara online, atau yang sudah offline, tapi kita sama-sama mau praktek cara hidup ini, amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih sekali lagi pagi hari ini buat pengajaran firman-Mu. Sungguh kami mau fokus dengan cara hidup kami. Kami mau bertekun di dalam firman-Mu. Kami mau bertekun di dalam persekutuan. Kami mau tertanam di dalam komunitas sel, Hafruta, persahabatan tadi. Supaya kami boleh bertumbuh bersama-sama dan hidup kami jadi berkat. Bapak, berkati setiap jemaat-Mu sepanjang minggu ke depan. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, dan Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, sekolah mereka. Biarlah ada berkat berlimpah dalam hidup mereka. Bahkan kami tetap percaya janji firman-Mu. Ketika kami beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, bahkan Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, Engkau lindungi setiap umat-Mu dari virus corona hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Kalau mereka yang sudah terjangkit, Tuhan pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima berkat mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.